Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Minggu 23 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesing. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Perlindungan anak jadi tema utama peringatan Hari Anak Nasional 2017. Warga Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Seram bagian timur digegerkan penemuan 3 ekor buaya. Selain berita utama tadi, Anda dapat juga mengikuti sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Subkomisi Perlindungan Anak dan Remaja Sinode GPM mencatat, faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak belakangan ini karena sebagian besar penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang dekat korban. Hari Anak Nasional tepat tanggal 23 Juli hari ini. Di balik kegembiraan anak Indonesia hari ini, banyak persoalan mereka dihadapi. Pada mestinya pada usia anak, mereka berhak menikmati masa bermain dan belajar sebagai bagian dari menyiapkan masa depan generasi bangsa. Namun kenyataannya, yang terjadi belakangan ini, publik disuguhkan dengan data tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak. Di Kota Ambon pada tahun 2015, angka kekerasan lebih dari 50 kasus. Kondisi ini meningkat drastis sekitar 200% di tahun 2016. Anggota Subkomisi Perlindungan Anak dan Remaja Sinode Gereja Protestan Maluku mencatat 50% dari total kasus kekerasan terhadap anak berkaitan dengan seksual. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual itu akibat penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya yang lebih memprihatinkan lagi, pelaku kekerasan seksual adalah orang dekat korban. Pelaku bukan hanya orang dewasa, namun korban dan pelaku juga ada yang masih anak-anak. Anggota Subkomisi Perlindungan Anak Sinode Gereja Protestan Maluku, Jamie Talakua menyampaikan hal itu di sela-sela seminar perlindungan anak kemarin di Ambon. Dan dari segala bentuk kekerasan yang berkembang dan memprihatinkan kita akhir-akhir ini, justru lebih dari 50% dari setiap kasus, dari semua kasus kekerasan terhadap anak, justru kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sebetulnya kekerasan yang kenapa menakutkan, sebab trauma yang akan dialami anak yang mengalami kekerasan seksual itu akan dibawa dalam hidupnya, dan itu mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Lalu yang memprihatinkan juga, justru kekerasan seksual ini justru dalam presentasi yang lebih besar itu terjadi pada orang-orang yang dekat dengan anak. Turut prihatin atas tingginya kasus kekerasan anak itu, dikemukakan Ketua Klasis Kota Ambon, Pendeta Nikodemus Rutu Malesi di tempat yang sama. Pendeta Nikodemus mengemukakan gereja terpanggil untuk ikut menekan angka kekerasan terhadap anak. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi jemaat melalui pendampingan, bimbingan, dan perlindungan kepada anak-anak. Ketika kita tidak mampu menggunakan media secara tepat, justru menjadi ancaman serius. Ya, belakangan ini kan Android misalnya, anak-anak bisa mengakses apa saja. Ya, bukan cuma hal positif, tapi juga kemudian bisa menjadi brand kekerasan karena mereka melihat semua akses kekerasan di media yang mereka nonton. Dan saya kira di mana-mana perkembangan teknologi selalu memiliki akses. Kalau kita tidak ikut menolong, menyiapkan generasi baru kita untuk bagaimana menangani hidup dan kemudian berinteraksi dengan perkembangan-perkembangan IT itu. Menurutnya penggunaan teknologi Android dengan berbagai aplikasi media sosial ada nilai positifnya. Namun jika teknologi itu disalahgunakan akan membawa dampak negatif bagi masa depan anak-anak. Untuk itu saat ini hal yang perlu dilakukan orang tua adalah menjaga keluarga dari penyalahgunaan media sosial
agar kasus kekerasan tidak melanda lingkungan keluarga sendiri. Hamzah Tomia melaporkan. Seiring dengan semakin meningkatnya akses internet saat ini, anak pun kini kecanduan mengaksesnya melalui media sosial. Di Hari Anak tahun ini ditetapkan keluarga merupakan awal pembentukan kematangan individu dan struktur kepribadian, bukan melalui media sosial yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat. Tahun ini Hari Anak Nasional bertema perlindungan anak dimulai dari keluarga dengan pesan utama Saya Anak Indonesia, Saya Gembira. Tema itu penting artinya bila menilik meningkatnya akses internet yang berdampak pula terhadap perilaku anak yang kecanduan mengaksesnya melalui media sosial. Perkembangan informasi teknologi saat ini harus dibarengi dengan kesadaran keluarga, terutama orang tua untuk mengasuh anaknya sejak usia dini dengan tidak memanjakan mereka dengan dunia internet. Kecanduan anak-anak terhadap permainan yang dapat diakses melalui internet dan telepon seluler dapat merubah perilaku kehidupan mereka dari yang dapat bersosialisasi menjadi kehidupan yang individualistik. Tidak dapat dipungkiri, semakin meningkatnya akses internet yang merupakan akibat dari perkembangan informasi teknologi membawa dampak positif terhadap pertumbuhan seorang anak. Namun di sisi lain, hal itu bila dibiarkan tanpa kontrol dari orang tua akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang seorang anak. Oleh karena itu, sangat tepat tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu perlindungan anak dimulai dari keluarga. Tema itu menempatkan keluarga sebagai awal pembentukan kematangan individu dan struktur kepribadian seorang anak, bukan melalui media sosial yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan solusi bagi orang tua agar tetap aman dalam mengakses media sosial. Solusinya adalah terapkan aturan usia yang sesuai, tegaskan risiko berbicara dengan orang asing, perhatikan aktivitas anak di media sosial, batasi waktu mengakses telepon seluler dan penempatan komputer. Selain itu, orang tua juga dapat memperhatikan fitur pengaturan keamanan dan penggunaan program pengawasan khusus, serta memberi contoh yang baik kepada anak. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, hari ini bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Di Hari Anak Nasional ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau agar anak harus mendapat perhatian ekstra dalam tumbuh kembangnya. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tahun ini pemerintah Indonesia melaksanakan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Provinsi Riau. Pada Hari Anak Nasional hari ini, Maluku melibatkan 17 anak dari Forum Anak yang berasal dari 7 kabupaten kota di Maluku. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, Maggie Samson mengatakan, anak harus mendapat perhatian ekstra ketika berada di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan keluarga. Menurut Maggie Samson, sebagai aset bangsa, tumbuh kembang anak harus selalu diperhatikan agar ke depan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, kata Maggie Samson, perhatian pemerintah terhadap anak bangsa di daerah ini. Di sisi lain, kekerasan terhadap anak belakangan ini semakin marak terjadi. Kondisi ini harus dapat ditekan sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung dengan baik. Tema Hari Anak tahun ini yaitu perlindungan anak dimulai dari keluarga. Tema ini menegaskan bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan. Selain itu, kualitas kehidupan keluarga memberi dampak positif terhadap komponen utama tumbuh kembang anak, serta setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, kata Maggie Samson, aspirasi anak juga harus mendapat perhatian ekstra sehingga tumbuh kembang mereka dapat berlangsung dengan wajar sesuai dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini. Kedepan, saya harapkan bahwa di dalam musrembang musyawarah daerah maupun di tingkat desa, anak-anak harus diikutkan supaya pemerintah mendengar aspirasi yang mereka inginkan sebagai hak anak Indonesia.
Maggie Samson berharap ke depan perhatian terhadap anak bangsa yang ada di Maluku semakin baik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sama seperti anak bangsa lainnya di Indonesia. Otnil Kotadini melaporkan. Pemirsa, saya akan kembali bersama Anda setelah iklan layanan publik berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selanjutnya. Kapal KLM Sarana Perkasa yang berangkat dari Pelabuhan Indah Marina, Kota Masohi menuju Pulau Banda sempat dikabarkan hilang kontak di laut. Kini telah ditemukan tim SAR di perairan Gusa Laut arah 1 mil. Dikabarkan ABK kapal dan anggota Koramil Banda yang menumpangi kapal tersebut selamat dan sementara menuju Pulau Banda. Informasi yang diperoleh Sabtu sore dari Kepala Pos Pelabuhan Indah Marina Masohi, Hussein Tuanaya, membenarkan kapal pengangkut minyak yang berlayar dari Masohi menuju Pulau Banda pada Rabu lalu telah ditemukan di perairan Gusa Laut, wilayah Seram bagian timur, Jumat malam. Seluruh ABK selamat termasuk 3 anggota Koramil Banda yang ikut menumpangi kapal tersebut. Untuk kapalnya belum ada simpan, untuk penarikannya belum masih simpan siur Pak, tapi untuk posisi sudah ditemukan. Sama kapalnya belum ada penarikan. Kru kapal sama dia punya perwira nakodanya semua selamat di atas kapal. Ada informasi kerusakan yang dialami Pak? Itu dalam mesin itu ada Pak, dia punya keras as itu dia pecah. Jadi kapalnya ada keras pecah, sama dia punya tiang layar itu juga ada patah. Dikatakan saat ini pihak KPLP dan Sah Bandar Amahai masih menunggu informasi dari Banda sebab kapal belum bisa ditarik dengan kapal dari tim SAR. Sementara ketiga anggota Koramil yang ikut menumpang KLM Sarana Perkasa telah dipindahkan ke kapal tim SAR. KLM Sarana Perkasa tersebut diketahui mengalami gangguan mesin di tengah perjalanan yang menyebabkan baling-baling tidak berputar. Akibatnya kapal hanyut terbawa arus. Dari peristiwa ini, pihak Sah Bandar belum mengeluarkan izin kapal pengangkut minyak yang berlabuh di Pelabuhan Indah Marina untuk berlayar. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Warga Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur digegerkan dengan adanya penemuan 3 ekor buaya. Salah satu ekor buaya yang berukuran 3 meter Sabtu sore akhirnya berhasil ditangkap dengan menggunakan kail. Warga Tansi yang sementara berada di pinggiran pantai dikejutkan dengan penemuan 3 ekor buaya yang sementara berada di pantai tersebut. Melihat adanya 3 ekor buaya tersebut, warga beramai-ramai untuk menangkap. Dari ketiga ekor buaya tersebut, salah satunya berhasil ditangkap dan 2 ekor lainnya lolos dari jeratan warga. Buaya yang ditangkap berukuran kurang lebih 3 meter. Penangkapan buaya-buaya ini tidak berjalan mulus, pasalnya ketiga buaya tersebut memberontak dan membuat warga kelabakan. Menurut warga, perlawanan terhadap buaya ketika ditangkap cukup menyulitkan, pasalnya buaya ini terus memberontak. Warga pun mengalami kesulitan untuk melumpuhkan buaya tersebut. Pada akhirnya warga Tansi memutuskan untuk memotong kepala buaya hingga tewas. Setelah itu warga membawa buaya tersebut ditarik ke daratan. Tertangkapnya buaya berukuran 3 meter lebih ini menarik perhatian warga Kota Bula dan sekitarnya. Warga pun beramai-ramai ke Tansi untuk melihat secara langsung buaya tersebut. Warga juga mengabadikan peristiwa ini dengan menggunakan kamera telepon seluler. Dari Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Calon Gubernur Maluku Irjen Polisi Murad Ismail menegaskan, Pilgub Maluku 2018 akan dijadikan ajang melakukan perubahan. Komitmen melakukan perubahan itu disampaikan Irjen Polisi Murad Ismail di Ambon pada pengembalian berkas pendaftaran di Partai Demokrat dan Partai Nasdem Maluku. Bakal calon gubernur Irjen Polisi Murad Ismail hingga kini telah mendaftar di sejumlah partai politik. Pendaftaran yang dilakukan Komandan Korps Brimob Irjen Polisi Murad Ismail karena dirinya telah bertekad bulat ikut serta dan memenangkan Pilgub Maluku 2018. Sabtu kemarin Irjen Polisi Murad Ismail mendatangi 2 partai politik, yakni Partai Demokrat dan Partai Nasdem.
Di Partai Demokrat Maluku, Jenderal Bintang 2 ini diterima Ketua DPD Roy Patiasina dan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Marcel Max Sahusilawane. Berkas pendaftaran diserahkan Irjen Polisi Murad Ismail kepada Ketua Komisi Pemenangan Pemilu sebagai bukti dirinya telah mendaftar di Partai Demokrat. Bakal calon gubernur Irjen Polisi Murad Ismail menyatakan komitmennya melakukan perubahan di daerah ini agar masyarakat Maluku dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengembalian berkas pendaftaran juga dilakukan di Partai Nasdem Maluku. Dalam pengembalian berkas pendaftaran ini, bakal calon gubernur Irjen Polisi Murad Ismail diterima Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem Maluku Cornelis Sedubun dan Ketua Komando Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Partai Nasdem Rosita Usman. Bakal calon gubernur Irjen Polisi Murad Ismail menegaskan akan melakukan yang terbaik untuk daerah ini. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Pilgub Maluku bukan main-main, akan tetapi ikut untuk menang sehingga nantinya dapat melakukan perubahan dalam berbagai aspek pembangunan. Dirinya akan menjadikan Pilgub Maluku sebagai ajang melakukan perubahan dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memenangkan Pilgub 2018 sehingga perubahan yang diinginkannya dapat direalisasikan. Dalam meminta saya dikasih kesempatan, saya tunjukkan bahwa Maluku bisa dan Maluku bisa berubah. Dan saya pegang janji ini, komitmen ini saya pegang sesuai dengan jumlah restorasi ini. Gerakan perubahan ini akan saya lakukan. Dari dulu itu cita-cita saya untuk berubah. Dimanapun saya berada pasti saya merubah itu. Kalau saya tidak bisa merubah itu, saya sama dengan yang lain. Dari jauhnya Nabi Adam sampai Jamal sudah di rumah sakit, kita masih tetap begitu-begitu aja. Ini yang harus kita berpikir bersama-sama, kita bergandengan tangan bagaimana Maluku ini bisa menjadi bermartabat di antara seluruh provinsi 32 provinsi yang ada di Indonesia ini. Bakal calon gubernur Jeki Noya menyatakan untuk maju dalam Pilgub Maluku memerlukan kendaraan, sehingga dirinya kini intens melakukan komunikasi untuk mendapatkan kendaraan politik. Apapun yang tadi kita harus usaha untuk mendapat dengan cara apapun, dan don't berbicara, tapi kita berusaha dulu Pak, kita berjuang dulu sekuat tenaga kita. Kalau memang bisa untuk kita dapat, ya syukur ya Tuhan. Kita akan berjalan ini kan bukan ikut kemampuan, ikut kaki, tapi kita berpikir dulu baru kita bisa lakukan apa yang kita harus buat Pak. Ya baru kita bisa dapat apa yang kita inginkan, itu baru kita bisa tahu. Memang sudah beberapa partai yang kita sudah bicara. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Bakal calon gubernur Tagop Solisa menjajaki peluang menggandeng bakal calon wakil gubernur Melkias Frans. Kendati belum ada kesepakatan antar keduanya, namun Melkias Frans hadir mendampingi Tagop Solisa saat mengembalikan berkas pendaftaran di Sekretariat Partai Demokrat Maluku. Bakal calon gubernur Tagop Solisa Sabtu kemarin mengembalikan berkas pendaftaran ke Partai Demokrat Maluku. Tagop Solisa yang dalam pengembalian berkas pendaftaran itu didampingi tim sukses dan relawan, diterima Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Roy Patiasina dan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Marcel Max Sahusilawane. Seusai mengembalikan berkas pendaftaran, bakal calon gubernur Tagop Solisa menegaskan dirinya menjajaki peluang menggandeng bakal calon wakil gubernur Melkias Frans yang merupakan kader utama Partai Demokrat. Ikut pula dalam pengembalian berkas pendaftaran itu bakal calon wakil gubernur Melkias Frans. Dijelaskan bila dirinya berpasangan dengan Melkias Frans akan terjadi keterwakilan wilayah. Hal ini karena Tagop Solisa akan mewakili Pulau Ambon, Lease, Seram dan Buru, sementara Melkias Frans mewakili wilayah Tenggara Raya. Kekuatan politik salah satu di Maluku adalah Partai Demokrat. Yang kedua, dari aspek kewilayahan, Pak Melkias Frans itu dia mendirikan keterwakilan masyarakat di wilayah bagian Tenggara Maluku. Karena beta keterwakilan wilayah Maluku bagian tengah, Seram, Buru dan Ambon. Kan? Nah, kalau kedua komposisi itu bersanding, beta yakin ini sebuah komposisi sempurna bagi pemerintahan di Provinsi Maluku. Dan Bapak Saudara kan tahu,
tipikal kepemimpinan yang kita lakukan di Buru Selatan itu seperti apa. Itu contoh yang terbaik bagaimana hubungan antara pimpinan dan wakilnya gitu. Sehingga kita punya dinamika pemerintahan itu akan berjalan baik. Pengembalian berkas pendaftaran juga dilakukan bakal calon wakil gubernur Melkias Frans yang merupakan kader utama Partai Demokrat. Kendati merupakan kader utama Partai Demokrat, namun dirinya akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai untuk mendapatkan rekomendasi. Keikutsertaan dirinya dalam kontestasi Pilgub Maluku karena ingin memajukan daerah ini dengan jargon Maluku bangkit dalam berbagai aspek pembangunan. Calon wakil gubernur saya menenteng ya, Maluku bangkit dari keterpurukan ekonominya, kemiskinannya, keluar dari kemiskinan, bangkit olahraganya, bangkit keseniannya, bangkit karakternya, semuanya kejayaan Maluku yang pernah kita miliki pada zaman kolonial sampai dengan mendirikan republik ya, yang dikenal Jong Ambon yang gagah ketika itu bersama dengan 7 Jong yang lain. Saya berkeyakinan dan bertekad untuk mengembalikan keemasan Ambon ketika itu dan Maluku ya, Ambon sebagai tagline-nya, tapi sebenarnya itu adalah provinsi Maluku. Di hari terakhir pengembalian berkas pendaftaran tercatat sejumlah figur mendatangi Partai Demokrat Maluku. Ada yang datang langsung, yakni Murad Ismail, Bito Temar, dan ada pula yang memberi kuasa kepada tim sukses seperti Yakobus Putilehalat dan Rudi Timisela. Boy Nahrum, Hamjatomia melaporkan. DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Maluku akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku 28 Juli mendatang. Ketua DPD PKPI Maluku Yosef Sekteubun menyatakan, pembukaan pendaftaran itu akan berlangsung 2 hari dengan tidak dipungut biaya. Menghadapi pemilu kada Maluku tahun 2018 mendatang, Partai PKPI Maluku di bawah Ketua Umum Haris Sudarso akan membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur Maluku pekan ini. Dalam proses pendaftaran nanti tidak memungut biaya dari bakal calon yang mendaftar. Ketua DPD PKPI Maluku Yosef Sekteubun menyatakan, pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur Maluku maupun wakil gubernur Maluku akan dilakukan selama 2 hari. Sekteubun menegaskan kepengurusan Haris Sudarso adalah kepengurusan yang sah. Hal itu dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Kami dinyatakan kubu yang menang. Ya, berarti secara normatif hukum ya kamilah yang berhak untuk membuka pendaftaran. Jadi rujukannya itu putusan PT UN tanggal 21 Juni 2017. Sekteubun menyatakan selain pendaftaran bakal calon gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku, PKPI Maluku juga akan membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan wali kota di 2 kabupaten, yakni Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sekteubun mengakui seharusnya pembukaan pendaftaran awal Juli lalu, namun karena kendala teknis, pembukaan pendaftaran baru dilakukan pada pekan ini. Panili Tahid melaporkan. Pemirsa, perawatan taman kota nampaknya tidak begitu dihiraukan instansi teknis terkait. Salah satu areal taman yang dibiarkan tidak terawat yakni Taman Replika Wajah Pahlawan Maluku yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi taman ini nampak tidak terawat karena ditumbuhi rumput liar dan belukar. Padahal taman ini sengaja dibangun untuk memperindah wajah Kota Ambon. Niat memperindah wajah kota dengan taman kota nampaknya tidak diseriusi instansi teknis terkait. Hal ini bisa terlihat dari kondisi salah satu taman kota, yakni Taman Replika Wajah Pahlawan Maluku yang terletak di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi taman ini jauh dari keindahan yang semestinya terlihat. Hampir sebagian besar areal taman nampak kini ditutupi rumput liar dan belukar. Merambatnya rumput liar ini pun mulai menutupi tebing karang yang menonjolkan relief patung wajah pahlawan nasional asal Maluku. Padahal areal taman ini awalnya dibangun untuk mempercantik wajah Kota Ambon. Selain itu, keberadaan taman ini pula untuk mendedikasikan jasa para pahlawan asal Maluku
yang patut diingat anak-anak daerah Maluku. Sayangnya keberadaan taman ini luput dari program perawatan yang semestinya dilaksanakan instansi teknis terkait. Dengan kondisi yang ada sekarang, taman replika ini tidak lagi terlihat menyolok bagi pelintas di jalan ini. Hanya tersisa sebagian kecil areal yang bisa menegaskan keberadaan taman ini. Semestinya dari areal taman kota ini bisa menunjukkan estetika keindahan yang mestinya dinikmati warga yang melintas. Keberadaannya akan bermanfaat jika fungsinya sebagai ruang publik benar-benar dirasakan warga kota. Dan eksistensi taman kota ini juga akan lebih mempertegas citra kota yang ramah lingkungan. Abdul Yasser dan Cak Tamaila melaporkan. Pemirsa, program penukaran siswa mengenal Nusantara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur lepas oleh Kepala Taspen Cabang Ambon, Fauma Arodeli, berlangsung semalam. 20 siswa penukaran pelajar NTT Maluku itu telah menjalankan program BUMN Hadir untuk Negeri selama 1 minggu di Kota Ambon. Program BUMN Hadir untuk Negeri melalui program penukaran siswa mengenal Nusantara telah berakhir. 20 siswa mengenal Nusantara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dilepas semalam. Kepala Taspen Cabang Ambon, Fauma Arodaili, mengatakan melalui program siswa mengenal Nusantara dapat mengenal Maluku, khususnya Kota Ambon, lebih dekat. Apalagi Kota Ambon dikenal dengan julukan Ambon Manise. Daili menyebutkan program penukaran siswa mengenal Nusantara mampu meningkatkan pengetahuan bagi para siswa sendiri, utamanya tentang adat istiadat dan kehidupan masyarakat di Maluku. Menurut Daili, program siswa mengenal Nusantara telah memasuki tahun ketiga. Program tersebut bertujuan membuka wawasan tentang sosial budaya, pendidikan, dan kewirausahaan bagi perwakilan pelajar. Daili berharap para siswa yang terpilih untuk mengikuti program siswa mengenal Nusantara dapat membagikan pengalaman dan kondisi yang mereka temui di suatu daerah seperti halnya di Maluku. Ini adalah program BUMN Hadir untuk Negeri. Harapannya bagi siswa yang sudah mengikuti program ini, mereka akan menjadi siswa-siswa yang terbaik ya, terpilih dan dapat memberikan hasil, membawa hasil nanti setelah mereka memiliki pengalaman selama 1 minggu di Ambon. Mereka bisa membawa hasilnya nanti ke NTT, membagi dengan teman-temannya, dan anak-anak ini diharapkan menjadi pengganti generasi penerus nanti ke depan. 20 siswa mengenal Nusantara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan program BUMN Hadir untuk Negeri selama 1 minggu. Mereka telah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Ambon dan sekitarnya. Selain itu juga, mereka telah mengenal lebih jauh Maluku, utamanya tentang kekayaan sumber daya alam serta keindahan pariwisata. Fani Letahid melaporkan. Alumni SMA Negeri 2 Ambon Angkatan 84 membangun kebersamaan melalui halal bihalal yang berlangsung Sabtu malam. Ketua Persekutuan Alumni Smandu 84, Heri Robert, berharap momentum kebersamaan dan silaturahmi dapat terus terjaga menuju persaudaraan yang hakiki. Peningkatan silaturahmi oleh keluarga besar Persekutuan Alumni Smandu 84 terus tercipta dalam momentum halal bihalal yang berlangsung Sabtu malam. Ketua Persekutuan Alumni Smandu Angkatan 84, Heri Robert, mengatakan momentum perayaan halal bihalal dapat dijadikan sebagai wahana untuk saling memaafkan sehingga dapat menciptakan persaudaraan yang sejati. Dikatakan walaupun baru dibentuk Persekutuan Alumni 7 bulan lalu, namun kedekatan sesama alumni telah terjalin. Menurut Robert, perayaan halal bihalal dapat mempertemukan para alumni yang sudah sekian tahun berpisah. Karenanya momentum halal bihalal akan dijadikan sebagai kegiatan rutin dalam meningkatkan persaudaraan antar sesama. Robert berharap para alumni dapat mengeratkan tali silaturahmi seperti halnya berada di bangku pendidikan 32 tahun lalu. Dengan menontonnya kegiatan di hari ini, kegiatan silaturahmi Smandu 84, yang mana kami walaupun baru kurang lebih 7 bulan baru
mempertemukan kami rekan-rekan teman-teman alumni 84 yang sudah kurang lebih 32 menjelang 33 tahun kita berpisah, kita selesai dari sekolah dan masing-masing mendapatkan pekerjaan dan baik ada di Ambon maupun di luar Ambon. Sehingga pada kesempatan ini dengan adanya acara halal bihalal ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan, ikatan kebersamaan antar kita yang kurang lebih 500-an orang dari tahun 84 yang berhasil selesai atau berhasil lulus. Al-Ustadz Muhammad Mahrub dalam tausiah meminta para alumni dapat menjalin kebersamaan. Hal itu penting dalam menciptakan suasana yang harmonis. Al-Ustadz mengajak untuk terus meningkatkan silaturahmi lewat perayaan halal bihalal maupun kegiatan lainnya. Persekutuan alumni SMA Negeri 2 Ambon Angkatan 84 tercatat berjumlah ratusan orang. Mereka telah berkiprah di level nasional maupun internasional dengan berbagai disiplin ilmu. Berbagai latar belakang profesi tersebut, namun mereka tetap satu dalam bingkai orang basudara. Riki Niki Yulu dan Panile Tahid melaporkan. 7 klub Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Kota Ambon mengikuti kompetisi 3 PSSI memperebutkan Piala Bupati Buru Selatan. Kompetisi itu berlangsung 1 minggu. Kompetisi Liga PSSI yang memperebutkan Piala Bupati Buru Selatan Tagop Solisa digelar di Stadion Mandala Karangpanjang Ambon Sabtu sore. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI, Dirk Soflanit mengatakan, kompetisi 3 PSSI bertujuan untuk menghidupkan kembali klub-klub sepak bola di Maluku yang kini telah hilang. Soflanit mengatakan melalui Piala Bupati Buru Selatan dapat menjaring putra-putra Maluku terbaik dalam mengikuti kompetisi sepak bola di tingkat nasional maupun internasional. Soplanit berharap para pecinta bola di Maluku dapat mendukung kompetisi 3 yang digelar tahun ini. Duduk sebagai salah satu eksekutif komite PSSI dari 15 orang yang ada, saya akan berupaya sekuat tenaga sepanjang yang saya bisa mampu membangun komunikasi supaya kelak bukan saja pemain yang akan muncul di sana terus-menerus, dan memang selama ini tanpa pembinaan satu klub yang baik pun pemain-pemain kita sudah banyak di sana, tapi yang kita dambakan bagaimana satu klub yang muncul dari Maluku ini, terutama yang mungkin berhome base di pusat kota Ambon, supaya gairah sepak bola itu betul-betul bisa kita tingkatkan dengan keterlibatan salah satu klub yang akan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengatakan pihaknya sangat berkomitmen mengembangkan sepak bola di Maluku. Hal itu penting dalam mengikutkan putra-putra Maluku dalam ajang kompetisi maupun liga lokal maupun tingkat nasional. Solisa menyatakan kompetisi 3 memperebutkan Piala Bupati Buru Selatan akan dijadikan agenda rutin setiap tahun. Karenanya Solisa meminta para klub-klub sepak bola di Maluku dapat mendaftarkan diri di PSSI sebagai persyaratan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sehingga benar-benar kita dapat mendapatkan bibit sepak bola yang lebih baik lagi di Provinsi Maluku, yang kaya dengan potensi sumber daya olahraga. Saya kira itu yang paling utama. Dan yang kedua, mungkin saya dengan kegiatan ini kita memberikan motivasi kepada seluruh stakeholder yang ada di Maluku bisa lebih lagi memperhatikan bahwa olahraga itu merupakan sebuah sarana untuk menunjukkan kebudayaan kita orang Maluku, bahwa kita mampu bersaing dengan masyarakat lain di Indonesia dalam konteks olahraga. Solisa berharap melalui kompetisi 3 dapat menjaring pemain-pemain Maluku terbaik. Ketua Harian KONI Maluku Tony Pariela mengapresiasi turnamen yang memperebutkan Piala Bupati Buru Selatan ini. Pariela menegaskan KONI Maluku sangat mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dapat menjaring atlet-atlet yang siap berkompetisi baik di level nasional maupun internasional. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat. Untuk penanganan tanggap darurat dampak bencana banjir Senin pekan ini, lebih dari 200 lembar terpal telah disalurkan ke 5 kecamatan.
Beberapa bulan lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon kehabisan stok kebutuhan penanganan tanggap darurat. Namun saat ini kebutuhan tanggap darurat telah tersedia. Kepala BPBD Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengatakan stok untuk tanggap darurat telah tersedia dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan untuk tanggap darurat berupa terpal, skop, dan karung. Sampai dengan sehari ini kita masih melakukan tanggap darurat untuk warga Kota Ambon yang merasa terancam terhadap kondisi lingkungan, terutama daerah tebing dan bantaran, bisa menghubungi BPBD Kota Ambon dan kita siap untuk membantu karena posko kita jalan 24 jam di sini. Untuk stok kita untuk mengatasi tanggap darurat? Ya, kita sampai sekarang memang kemarin sempat kehabisan, tetapi kita segera melakukan pengadaan lagi dan sampai dengan saat ini masih bisa lah, kalau memang ada masyarakat yang butuh itu bisa kita bantu dan kita upayakan bahwa tidak putus. Selama persediaan ada di toko, kami akan tetap mengadakan sehingga risiko bisa kita kurangi. Memang di kondisi kemarin itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat karena masyarakat itu sangat partisipatif. Matita Putih mengemukakan BPBD telah melakukan tanggap darurat dampak bencana banjir dan longsor saat hujan melanda Kota Ambon Senin pekan ini. Bantuan tanggap darurat yang disalurkan kepada warga yang terkena bencana di 5 kecamatan berupa terpal, karung, dan skop. Sementara bantuan pangan ditangani Dinas Sosial. Hamjatumia melaporkan. Mengeluh atas pelayanan pembuatan KTP elektronik di Kota Ambon. Mereka menyebutkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon belum maksimal. Keluhan atas pelayanan pembuatan KTP elektronik itu disampaikan salah satu warga Kota Ambon yang merasa pelayanan belum maksimal karena lamanya waktu mereka menunggu. Warga meminta agar pemerintah memberikan perhatian serius atas pelayanan tersebut agar masyarakat tidak kecewa. Pelayanan prima untuk masyarakat, tapi ternyata kita butuh pelayanan, tidak ada pelayanan sampai sekarang ini. Ada yang tunggu dari pagi tidak dapat dilayani, pulang sampai besok maupun sampai lusa juga tidak ada dilayani. Data bilang begini salah. Pelayanan yang kita butuhkan itu. Jadi barangkali dari kami masyarakat minta untuk Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota tunjuk kinerja kerja bagi masyarakat supaya masyarakat itu puas dengan kinerja yang ada untuk Dukcapil ini. Ratusan warga setiap hari terlihat mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus berbagai surat yang berkaitan dengan kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Seli Haurisa menjelaskan, gangguan jaringan merupakan kendala utama pelayanan pembuatan KTP elektronik maupun berbagai surat dan akte. Kalau tidak ada gangguan, tapi kalau dia lancar-lancar, langsung ambil hari itu. Kalau ada gangguan bisa paling lama berapa? Kalau gangguan cuma sebentar, paling langsung bisa selesai gangguan bisa dapat. Tapi kalau gangguannya kita tidak bisa deteksi, misalnya sampai sudah mendekati jam kantor selesai, berarti memang tunggu besok baru bisa. Setiap hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak 100 hingga 150 KTP elektronik. Dengan sarana dan sumber daya manusia yang terbatas, kantor ini bahkan setiap hari harus melayani masyarakat Kota Ambon hingga pukul 8 malam. Christine Sipahailut Kurniawan melaporkan. Banjir di Kompleks Cokro Desa Waiheru yang terjadi belakangan ini dikarenakan buruknya gorong-gorong di jalan raya setempat. Warga Waiheru meminta Balai Jalan dan Jembatan merubah gorong-gorong tersebut agar mereka tidak lagi kebanjiran saat musim hujan. Setiap hujan deras melanda Ambon, Kompleks Cokro Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak luput dari banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga membawa sampah hingga menumpuk di jalan raya. Warga telah berulang kali membersihkan selokan dan gorong-gorong dari tumpukan sampah. Mereka juga telah mengangkat material bawaan banjir dari gorong-gorong menggunakan alat berat. Wali Kota Ambon juga pernah turun langsung ke lokasi banjir di sana, namun hanya sebatas meninjau dan mengarahkan warga setempat untuk membersihkan sampah dari selokan. Berbagai upaya itu belum mampu mencegah terjadinya banjir di sana. Karenanya, Malik, salah seorang warga Waiheru,
meminta Balai Jalan dan Jembatan Maluku untuk memperbaiki gorong-gorong di sana. Lokasi tersebut merupakan jalan nasional yang merupakan kewenangan Balai Jalan. Jadi karena debit air terlalu besar dan kemudian itu penggusuran makin meluas di atas itu, kalau bisa pemerintah daerah dulu tangkapnya dulu. Nah, kemudian kalau gorong-gorong ini kalau bisa rubahkan juga dari gorong-gorong ke jembatan. Apalagi ini kan semua aktivitas perkantoran di sini, sekolah semua di sini, kemudian pasar tradisional di sini. Jadi pusat perekonomian di sini lah istilahnya yang mengangkat ekonomi masyarakat Waiheru yang ada di sini. Jalan Laksdia lewati Mena di Cokro Waiheru merupakan salah satu akses menuju Bandara Internasional Patimura Ambon. Di lokasi itu terdapat perkantoran, sekolah, dan pasar. Sebagai salah satu sentra ekonomi di Kecamatan Baguala, selayaknya gorong-gorong tersebut dibuat lebih besar sehingga air mengalir dengan baik dan tidak meluap ke badan jalan dan masuk ke rumah warga. Hamzah Tomia melaporkan. Universitas Patimura bekerja sama dengan Tom Set University, salah satu universitas ternama di Rusia, untuk pengembangan penelitian. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman siswa dan dosen untuk studi dan tukar-menukar tenaga dosen. Pengembangan penelitian dilakukan Universitas Patimura bersama Tom State University Rusia akan difokuskan pada ilmu-ilmu sains dasar, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Dalam waktu dekat, pihak Universitas Tom State akan mengunjungi Unpati guna memasang peralatan untuk memonitor ikan dan plankton. Dengannya, dosen maupun mahasiswa pada fakultas-fakultas terkait akan dipersiapkan utamanya dari sisi komunikasi berbahasa Rusia. Saat ini Unpati telah menyiapkan Russian Corner atau kursus bahasa Rusia bagi mahasiswa maupun dosen. Selain melakukan kerjasama dalam bidang penelitian, Unpati akan mengirim dosen maupun mahasiswa untuk belajar maupun bertukar tenaga dosen Unpati dan Rusia dalam mengajar. Yaitu tanda tangan MOU dengan salah satu universitas yang punya nama juga di dunia, yaitu Tom State University di kota Tom. Universitas itu dia lebih banyak orientasi ke penelitian, dan karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membangun hubungan kerjasama penelitian dalam berbagai bidang dengan mereka. Dan mereka juga akan datang di Maluku, khususnya di Unpati, untuk memasang satu alat yang bisa kita pantau pergerakan ikan, plankton, termasuk kadar air di pohon dan macam-macam yang mereka akan sumbangkan ke Unpati. Rektor mengakui hubungan Unpati dengan Rusia telah terjalin cukup lama. Hal ini terbukti dengan sejumlah bangunan maupun fasilitas fakultas teknik yang dibangun oleh Rusia, serta banyaknya dosen yang belajar di sana. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan.